jaringan lunak. Kenapa perdarahan bisa terjadi? Perdarahan terjadi akibat rusaknya dinding pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh benturan, trauma, atau penyakit. Perdarahan yang besar merupakan penyebab shock, yaitu suatu kondisi di mana beberapa sel dan lalat tubuh tidak cukup mendapat aliran darah yang mengandung oksigen. Perdarahan dibagi menjadi dua. Pertama, perdarahan luar atau terbuka. Kedua, perdarahan dalam atau tertutup. Perdarahan luar atau terbuka. Jenis perdarahan ini terjadi akibat kerusakan dinding pembuluh darah disertai dengan kerusakan kulit yang memungkinkan darah keluar dari tubuh. Berdasarkan pembuluh darah yang mengalami gangguan perdarahan luar dibedakan menjadi Pertama, perdarahan arteri. Darah yang keluar dari pembuluh nadi keluar menyembur sesuai dengan denyut nadi dan berwarna merah terang karena masih kaya dengan oksigen. Dua, perdarahan vena. Darah yang keluar dari pembuluh vena mengalir berwarna merah gelap karena mengandung karbon dioksida. Tiga, perdarahan kapiler. Berasal dari pembuluh kapiler, darah yang keluar merembes perdarahan ini sangat kecil sehingga hampir tidak memiliki tekanan. Warnanya bervariasi antara merah terang dan merah gelap. Pengendalian dan penanganan perdarahan luar. 1. Tekan luka dengan jari atau telapak tangan, gunakan sarung tangan. 2. Tinggikan anggota tubuh yang cedera lebih tinggi dari jantung untuk mengurangi kehilangan darah. 3. Tekan pada titik tekan, yaitu arteri di atas daerah yang mengalami perdarahan. Ada beberapa titik tekan, yaitu arteri brachialis, arteri radialis, dan arteri femororalis. Penanganan perdarahan luar. Pertama, pakai APD agar tidak terkena darah atau cairan tubuh penderita. Kedua, jangan menyentuh mulut, hidung, mata, dan makanan sewaktu memberi perawatan. 3. Cuci tangan setelah selesai memberikan perawatan. 4. Buang bahan yang sudah ternoda dengan darah atau cairan tubuh penderita dengan baik. Perdarahan dalam atau tertutup. Benturan dengan benda tumpul merupakan penyebab utama cedera dalam dan perdarahan dalam. Kehilangan darah pada perdarahan dalam tidak terlihat karena kulitnya masih utuh dan mengingat perdarahan dalam tidak terlihat. Kecurigaan adanya perdarahan dalam harus dinilai dari pemeriksaan fisik lengkap termasuk wawancara dan menganalisa mekanisme kejadian. Beberapa perdarahan dalam yang dapat dikenali antara lain cedera pada bagian luar tubuh yang mungkin merupakan petunjuk bagian dalam juga mengalami cedera. Adanya memar disertai adanya nyeri pada tubuh, pembengkakan terutama di atas alat tubuh penting, nyeri, bengkak, dan perubahan bentuk pada alat gerak. Nyeri tekan atau kekakuan pada dinding perut, muntah darah, buang air besar berdarah, baik darah segar maupun darah hitam, luka tusuk, khususnya pada batang tubuh. Darah atau cairan mengalir dari hidung dan telinga, buang air kecil campur darah. Penanganan perdarahan dalam. Pertama, baringkan penderita
2. Periksa dan pertahankan air blood circulation. 3. Periksa pernafasan dan nadi secara berkala. 4. Rawat sebagai shock. 5. Jangan berikan makan atau minum. 6. Segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Shock. Shock adalah suatu kondisi di mana beberapa sel dan organ tubuh vital, terutama otak, jantung, dan paru-paru tidak cukup mendapat aliran darah yang mengandung oksigen dan bahan nutrisi. Kenapa shock terjadi? Pertama, kegagalan jantung memompa darah. 2. Kehilangan darah dalam jumlah besar. 3. Pelebaran pembuluh darah yang luas atau dilatasi. Bagaimana menanganinya? Pertama, bawa penderita ke tempat teduh dan aman. 2. Tidurkan telentang. 3. Tinggikan tungkai. 4. Longgarkan pakaian penderita. 5. Selimuti agar tidak kehilangan panas tubuh. 6. Jaga agar jalan napas tetap baik. 7. Kontrol perdarahan dan rawat cedera lainnya bila ada. 8. Jangan beri makan dan minum. 9. Periksa tanda vital secara berkala. 10. Rujuk ke fasilitas kesehatan. Tanda dan gejala shock. Tandanya, pertama, nadi cepat dan lemah. 2. Nafas cepat dan dangkal. 3. Kulit pucat, dingin, dan lembab. 4. Wajah pucat dan kebiruan pada bibir, lidah, dan cuping telinga. 5. Pandangan hampa dan pupil mata melebar. 6. Perubahan keadaan mental. Gejalanya, pertama, mual, mungkin disertai muntah. 2. Haus. 3. Lemah. 4. Pusing. 5. Tidak nyaman dan takut. Sekian materi mengenai cedera jaringan lunak. Thanks for watching.